Hello everyone, nice to see you again in this English time. I hope that you are happy and healthy at home. Let's start our new semester with the new topic. This is Passive Voice Part 1. In here we focus on present tense. Now take a look at these sentences. The architect makes the building design. Seorang arsitek membuat desain bangunan. Di sini menjelaskan ada seseorang yang aktif melakukan sesuatu. Lalu, what happens to the building design? Apa yang terjadi dengan desain bangunan? The building design is made. Desain bangunan dibuat. Di sini lebih fokus kepada apa yang terjadi. Lalu, apa yang dimaksud dengan passive voice? Passive voice atau kalimat pasif concern more on the event. Lebih fokus pada apa yang terjadi. Pelaku tidaklah terlalu penting. And then, what is the pattern of passive voice? The pattern is subject, be, and verb 3. Be here depends on the tenses. Nah, tenses tergantung dari verb yang digunakan. Bila verb 1, maka pilihan be-nya ada am, is, dan are. Bila verb yang digunakan verb 2, maka pilihan be-nya ada was dan were. Apabila menggunakan modals dan verb, maka yang digunakan adalah modals plus be. Modals yang dimaksud di sini adalah can, could, will, would, should, may, must, atau need. And then, how to change active to passive? Bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah mengubah objek menjadi subjek. Lalu kedua, tambahkan be. Lalu langkah yang ketiga, mengubah verb menjadi verb 3. Oke. Let's take a look at this example. Miko eats some apples. Langkah yang pertama adalah kita tentukan strukturnya dulu. Miko di sini dia sebagai subjek, eat sebagai verb yaitu verb 1, some apples sebagai objek. Nah, untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, langkah pertama adalah mengubah objek menjadi subjek. Jadi, some apples yang tadinya objek, kita taruh di awal sebagai subjek. Langkah kedua, menambahkan be. Karena be tergantung dari tense, yaitu verb 1, eats, ya, maka pilihannya ada am, are, dan is. Karena sekarang subjeknya adalah some apples, jumlahnya banyak, maka kita menggunakan be-nya yang are. Jadi kita tuliskan some apples are. Langkah ketiga adalah mengubah verb menjadi verb 3. Nah, verb-nya pada kalimat di atas adalah eat, yaitu verb 1, maka verb 2-nya adalah ate, maka verb 3-nya adalah eaten. Dikarenakan pola kalimat pasif membutuhkan verb 3, maka tentu yang kita pilih adalah yang eaten. Maka kalimat pasif dari Miko eats some apples adalah some apples are eaten. Di sini by Miko boleh ditulis ataupun tidak. Oke, next let's take a look at the second example. We sing a song. Kita tentukan strukturnya dulu. We sebagai subjek, sing sebagai verb 1, dan a song sebagai objek. Jika mengubahnya menjadi pasif, langkah pertama adalah objek menjadi subjek.
di sini a song yang tadinya objek kita tuliskan pertama kali menjadi subjek. Langkah kedua adalah tambahkan be. Dikarenakan be tergantung dari tense, yaitu bisa dilihat dari verb 1 sing, maka kita pilihannya ada am, ada are, ada is. Nah, karena subjeknya menjadi a song, jumlahnya 1, maka tentu yang kita gunakan be-nya adalah is. Jadinya a song is. Langkah yang ketiga adalah verb diubah menjadi verb 3. Verbnya verb 1 sing, lalu verb 2-nya sang, verb 3-nya adalah sang. Karena yang dibutuhkan adalah verb 3, maka yang kita ambil adalah yang sang. Jadi, kalimat pasif dari we sing a song adalah a song is sung. Nah, oleh siapa? Boleh ditulis ataupun boleh tidak. Very easy, right? Now, let's take a look at the third example. They paint the wall. Nah, tentukan dulu strukturnya. They sebagai subjek, paint sebagai verb 1, the wall sebagai objek. Kita ubah kalimat ini menjadi pasif. Langkah pertama adalah objek diubah menjadi subjek. Nah, tadinya the wall sebagai objek, kita tulis pertama kali menjadi subjek. Berikutnya kita tambahkan be. Be tergantung dari tense, yaitu verb 1 present tense, maka be-nya ada am, are, dan is. Karena subjeknya sekarang adalah the wall, maka be yang digunakan adalah is. Ya, the wall is. Lalu, ubah verb menjadi verb 3. Nah, verb 1-nya di sana adalah paint, verb 2-nya painted, verb 3-nya painted. Karena yang dibutuhkan adalah verb 3, maka tentu yang kita gunakan adalah yang painted. Nah, jadi kalimat pasif dari they paint the wall adalah the wall is painted. Oleh siapa? Boleh kalian tulis ataupun tidak. Okay, very easy, right? Now, it's time for you to practice. Change the sentences into passive voice. Please follow those 3 steps. Ingat, ikuti ketiga langkah tersebut ya. Okay, let's start with number 1. Number 1, they make some cakes. Number 2, Lydia gets many presents. Number 3, I write a letter. Number 4, Andy brings a flower. Okay, can you do all the sentences? Can you change them into passive? Okay. So, passive voice here concern more on the event. Jadi kalimat pasif lebih mengutamakan apa yang terjadi. Pelakunya tidaklah terlalu penting. Oke. Nah, selama kalian mengikuti ketiga langkah tadi, maka kalian bisa mengubah kalimat aktif menjadi passive. Okay? So, that's our lesson for this time. Then I'll see you next time and the next session. Goodbye.